Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Mitraode dengan NIM S1S124050 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Solo Oleo. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Hyperledger Composer. Nah, jadi di akhir sesi pembelajaran tentang Hyperledger Composer, kita itu diharapkan mampu untuk pertama, menjelaskan apa itu Hyperledger Fabric dan Hyperledger Composer. Nah, kedua, menyiapkan lingkungan pengembangan menggunakan Hyperledger Composer termasuk menginstal tools yang diperlukan. Dan yang ketiga, membuat, mendeploy, dan menguji sebuah bisnis network atau jaringan bisnis di Hyperledger Composer lengkap dengan aset, partisipan, dan transaksinya. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang Hyperledger Fabric. Nah, Hyperledger Fabric adalah platform blockchain yang dirancang khusus untuk keperluan enterprise atau perusahaan. Berbeda dengan Ethereum yang bersifat public dan permissionless, Fabric bersifat permission, yang artinya hanya pihak-pihak yang sudah terdaftar yang bisa bergabung. Nah, Hyperledger Fabric adalah sistem blockchain permission yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi. Sistem ini memungkinkan identitas yang tidak dikenal untuk berpartisipasi dalam jaringan melalui MSP atau Member Service Provider. Nah, MSP adalah komponen yang mengelola identitas dan autentikasi anggota jaringan. Jadi setiap peserta harus memiliki identitas yang terverifikasi. Oke, kemudian kita akan belajar tentang konsep channel yang berbeda. Untuk pihak yang berbeda membuat Fabric tidak terkelola atau disebut unmanageable dan tidak bisa diskalakan atau unscalable. Jadi semakin banyak channel yang dibuat untuk memisahkan data, semakin kompleks pengelolaannya. Ini menjadi isu utama atau tantangan utama. Nah, kemudian ada isu privacy dan versioning. Nah, channel menyebabkan masalah privacy karena data yang seharusnya terpisah tetap memiliki resiko kebocoran melalui mekanisme tertentu. Nah, jadi 4 isu utama dalam Hyperledger Fabric itu ada 4, ada unmanageable, yang artinya sulit dikelola karena kompleksitas channel, ada unscalable yang artinya tidak bisa diskalakan dengan mudah, ada privacy yang masih ada resiko privasi meskipun menggunakan channel, dan ada versioning yakni sulit mengelola versi smart contract yang berjalan di berbagai channel. Nah, inilah tantangan yang akhirnya mendorong lahirnya Hyperledger Composer untuk menyederhanakan pengembangan. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, materi 7.3 yang membahas mengenai Hyperledger Fabric Model. Nah, jadi Fabric memiliki beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk menciptakan jaringan blockchain enterprise yang aman dan fleksibel. Oke, mari kita bahas satu persatu. Nah, ini judul materinya Hyperledger Fabric Model. Nah, jadi komponen pertama itu ada aset. Nah, aset memungkinkan pertukaran hampir semua hal yang memiliki nilai moneter melalui jaringan. Aset bisa berupa fisik seperti rumah, mobil, ataupun digital seperti hak cipta dan lisensi. Nah,
Kemudian ada chain code. Nah, chain code membatasi tingkat kepercayaan dan verifikasi yang diperlukan antar jenis node. Chain code di Fabric adalah konsep yang mirip dengan smart contract di Ethereum. Chain code berisi logika bisnis yang mengatur bagaimana aset diperlakukan. Kemudian yang ketiga, komponen ledger atau buku besar. Nah, ledger bersama mengkodekan seluruh riwayat transaksi untuk setiap channel. Setiap channel memiliki ledgernya sendiri. Ledger ini immutable, maksudnya tidak bisa berubah dan transparan bagi anggota channel tersebut. Kemudian ada channel. Nah, channel ini memungkinkan transaksi multilateral yang private dan rahasia. Channel adalah jalur komunikasi pribadi antara anggota jaringan tertentu. Data dalam satu channel tidak bisa dilihat oleh anggota channel lain. Kemudian komponen selanjutnya ada membership services atau layanan keanggotaan. Nah, keanggotaan bersifat permission, menyediakan jaringan blockchain yang terpercaya. Melalui MSP atau Member Service Provider, setiap identitas diverifikasi. Jadi, hanya pihak yang berwenang yang bisa mengakses jaringan tersebut. Kemudian yang terakhir ada konsensus. Nah, konsensus ini memungkinkan fleksibilitas dan skalabilitas yang dibutuhkan enterprise. Fabric mendukung berbagai mekanisme konsensus seperti RAF, Kafka yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya yang membahas langkah-langkah membuat jaringan Hyperledger Fabric. Nah, jadi dalam membangun jaringan Fabric memerlukan beberapa tahapan konfigurasi. Nah, yang pertama itu adalah membuat orderer block. Nah, orderer block itu dibuat untuk layanan ordering dan menyiarkan file konfigurasi transaksi channel. Nah, orderer bertanggung jawab mengatur urutan transaksi dan memotong blok. Konfigurasi ini sangat penting agar jaringan bisa berjalan. Kemudian, tahapan yang kedua itu adalah konfigurasi peer nodes. Nah, konfigurasikan peer nodes menggunakan file konfigurasi core.yml yang harus berada di direktori yang ditentukan oleh variabel environment, yaitu fabric _cfg_pet. Nah, peer node sendiri ini adalah node yang menyimpan ledger dan menjalankan chain code. Nah, file core.yml ini berisi semua parameter yang dibutuhkan peer untuk beroperasi. Nah, tahapan selanjutnya yakni install chain code. Nah, jadi chain code diinstalkan pada peer nodes yang dapat digunakan untuk menginstansiasi jaringan. Nah, chain code harus diinstal terlebih dahulu di setiap peer yang akan menjalankannya. Setelah terinstall, chain code bisa diinstansiasi ke channel. Oke, tahapan selanjutnya yaitu membuat channels. Nah, channel dibuat untuk melakukan transaksi private dan rahasia. Channel memungkinkan sekelompok peserta untuk bertransaksi secara terisolasi dari peserta lain. Nah, setiap channel itu punya ledger atau buku catatannya sendiri. Kemudian yang terakhir itu adalah bergabung ke channel untuk memulai jaringan. Nah, yang dapat digunakan untuk memanggil fungsi chain code dari SDK. Nah, jadi setelah channelnya dibuat, peer nodes bisa bergabung ke channel tersebut. Jaringan sekarang siap digunakan. Nah, aplikasi klien dapat berinteraksi dengan chain code melalui SDK. Jadi dengan beberapa tahapan yang kita bahas ini, kita bisa membuat jaringan Hyperledger Fabric yang berfungsi penuh. Oke, lanjut ke materi berikutnya tentang chain code. Nah,
kita masuk ke definisi chain code. Nah, chain code adalah program yang memulai dan mengelola keadaan ledger melalui transaksi. Chain code berjalan dalam wadah Docker container. Chain code menangani logika bisnis yang disepakati oleh anggota jaringan. Nah, ini mirip dengan smart contract, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Chain code itu ditulis dalam 3 bahasa, yakni Go, Java, dan Node.js. Nah, chain code itu berinteraksi dengan ledger yang terdiri dari 2 komponen, yakni blockchain dan ledger state. Nah, oke. Lanjut ke ordering services. Nah, jadi ini ordering service mengemas transaksi ke dalam blok yang kemudian dikirimkan ke peer. Nah, komunikasi dengan layanan ini dilakukan melalui channel. Nah, dalam diagram ini kita melihat ada endorser yang berwarna biru, ada orderer yang berwarna hijau, dan ada chain code yang berwarna kuning. Nah, ordering service dapat diimplementasikan dengan berbagai cara, mulai dari layanan terpusat hingga protokol terdistribusi yang menargetkan berbagai model kegagalan jaringan dan node. Nah, beberapa implementasi yang tersedia di Fabric itu ada Solo yang hanya untuk pengembangan satu orderer, kemudian ada Kafka itu untuk produksi menggunakan Apache Kafka, kemudian ada RAF yakni Consensus Crash Fault Tolerant, dan ada BFT itu Byzantine Fault Tolerant untuk keamanan maksimal. Oke, sekarang kita akan membahas tentang Fabric Peer. Nah, jadi peer itu adalah elemen fundamental dari jaringan karena ia menjadi host ledger atau tuan rumah bagi ledger dan smart contract atau chain code. Peer itu memelihara satu atau lebih ledger dan terhubung ke lebih dari satu channel. Nah, dalam diagram ini kita melihat peer terhubung ke 2 channel yang berbeda, A dan B. Setiap channel memiliki ledger sendiri yang terdiri dari blockchain, yakni rantai blok yang mencatat riwayat transaksi, dan world state, yakni keadaan terkini dari semua aset. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang channel. Channel sendiri adalah mekanisme utama untuk memisahkan data dan transaksi antar peserta jaringan. Nah, channel digunakan bersama di seluruh jaringan dan diberi izin untuk sekumpulan peserta tertentu. Nah, channel menghasilkan pesan yang sama ke semua peer yang terhubung dan mengeluarkannya ke semua peer dalam urutan logis yang sama. Nah, dalam diagram ini E0 dan E1 terhubung ke ordering service melalui channel yang sama. Nah, ordering service memastikan semua peer menerima pesan dalam urutan yang konsisten. Nah, pesan yang dikomunikasikan itu adalah transaksi kandidat untuk dimasukkan ke dalam state blockchain. Nah, ketika aplikasi mengirimkan transaksi tersebut melalui channel menuju ordering service. Ordering service kemudian mengemasnya ke dalam blok. Nah, kemudian kita akan bahas single channel network. Jadi dalam jaringan satu channel, semua peer itu terhubung ke channel yang sama, semua peer memelihara ledger yang sama dan memiliki chain code yang sama. Nah, ini memang sederhana, tetapi semua peserta bisa melihat semua transaksi. Jadi cocok untuk organisasi yang saling percaya penuh.
Nah, kemudian jaringan multi-channel. Nah, dalam jaringan multi-channel, tidak semua peer terhubung ke channel sistem yang sama. Kemudian tidak semua peer memiliki chain code yang sama. Setiap peer bisa bergabung ke channel yang berbeda. Nah, kita akan masuk ke pembahasan client application di Hyperledger Fabric. Nah ini. Instance client menyediakan permukaan API utama untuk berinteraksi dengan jaringan peer dan orderer. Nah, aplikasi klien dilengkapi dengan SDK atau HFC Fabric SDK untuk berkomunikasi dengan jaringan. Ada local MSP dan ada events, ada channel dan client application. Nah, aplikasi klien menggunakan Fabric SDK untuk terhubung ke peer melalui channel dan menerima events dari mereka. Nah, aplikasi klien dapat ditulis dalam berbagai bahasa seperti Node.js, Go, Java, dan Python. Dengan SDK, aplikasi klien itu bisa mengirim transaksi ke peer untuk di-endorse dan lain-lain. Oke, sekarang masuk ke pembahasan Hyperledger Fabric CA. CA itu Certificate Authority. Jadi ini merupakan komponen yang mengelola identitas dalam jaringan Hyperledger Fabric. Nah, Fabric CA ini digunakan dalam jaringan Fabric untuk menerbitkan identitas jangka panjang serta menyediakan autentikasi dan keamanan. Nah, Fabric CA memiliki beberapa komponen pendukung. Yang pertama itu ada database. Dia tugasnya menyimpan informasi identitas dan sertifikat. Kemudian ada LDAP, Lightweight Directory Access Protocol, untuk mengintegrasikan dengan direktori pengguna yang sudah ada. Kemudian ada HSM, Hardware Security Module, yakni perangkat keras untuk menyimpan kunci kriptografi dengan aman. Nah, sekarang masuk ke Hyperledger Composer. Nah, Hyperledger Composer. Nah, ini bisa dilihat. Dia itu adalah alat pengembangan yang digunakan untuk mengembangkan use case dan menyebarkan aplikasi blockchain dengan mudah. Nah, Hyperledger Composer itu punya 4 keunggulan utama. Yang pertama itu data integration atau integrasi data. Jadi Composer memudahkan integrasi data dari berbagai sumber ke dalam jaringan blockchain. Kemudian ada reusability atau ketergunaan ulang. Nah, komponen yang dibuat di Composer dapat digunakan kembali di berbagai proyek yang berbeda. Kemudian yang ketiga, keunggulan yang ketiga itu ada pluggable blockchain protocols atau protokol blockchain yang dapat ditukar. Nah, Composer mendukung berbagai protokol blockchain meskipun tujuan utamanya adalah Hyperledger Fabric. Kemudian yang keempat itu adalah simple models atau models yang sederhana. Nah, Composer memungkinkan kita mendefinisikan aset, partisipan, dan transaksi menggunakan bahasa pemodelan yang mudah dipahami tanpa harus menulis chain code dari nol. Nah, lanjut ke materi demonstrasi. Jadi, demo kali ini itu akan memperlihatkan bagaimana cara men-setup lingkungan pengembangan menggunakan Hyperledger Composer. Nah, jadi pada demo kali ini dia itu akan menginstal semua alat yang diperlukan untuk mulai mengembangkan aplikasi blockchain dengan Hyperledger Composer. Jadi, environment development ini mencakup CLI tools, Playground, dan Hyperledger Fabric itu sendiri. Nah, yang pertama itu dia akan instalasi CLI tools-nya. Nah, CLI itu kan command line interface kan.
Jadi ada beberapa alat yang perlu diinstal yang akan digunakan untuk berinteraksi dengan Hyperledger Composer dari terminal. Nah, CLI tools utama yang diperlukan itu ada Composer CLI. Nah, ini dia lagi download Composer CLI. Nah, Composer CLI ini itu adalah alat baris perintah utama untuk mengelola bisnis network. Kemudian ada Composer Reserver. Nah, Composer Reserver ini untuk menghasilkan REST API dari business network. Kemudian kita skip videonya. Kemudian tools utama yang selanjutnya itu ada generator Hyperledger Composer. Oh, ini baru menginstal Composer Reserver. Nah, kita lihat bagaimana cara dia menginstal generator Hyperledger Composer. Nah, ini. Jadi generator Hyperledger Composer itu berguna untuk menghasilkan proyek Angular berdasarkan business network. Oke, kita lihat komponen yang terakhir. Komponen yang terakhir itu adalah harusnya Yeoman. Nah, Yeoman ini adalah alat generator untuk membuat, nah ini Yeoman untuk membuat aplikasi. Nah, untuk perintah instalasinya itu menggunakan npm. npm ini Node Package Manager. Oke. Setelah dia install CLI toolsnya, dia itu nanti akan menginstal Playground. Nah, Playground ini adalah antarmuka web yang memungkinkan kita untuk membuat, menguji, dan mendeploy business network tanpa perlu menulis banyak kode. Kita lihat install Composer Playground. Nah, ini dia install Playgroundnya. Oke, kita lihat lagi, kita skip ke langkah ketiga. Jadi langkah ketiga ini sepertinya dia akan menginstal Hyperledger Fabric. Nah, kita skip. Nah, ini kita skip. Ini masih menginstal Playground. Nah, ini kayaknya dia udah install Hyperledger Fabric karena dia udah buat folder Fabric ini. Nah, jadi Hyperledger Composer itu membutuhkan Hyperledger Fabric sebagai backend blockchain-nya. Nah, jadi kita perlu menginstal Fabric beserta tools pendukungnya. Jadi pertama dia buat ini direktur untuk Fabric, kemudian dia download script instalasi Fabric pakai ini yang curl. Kemudian dia akan download Fabric Docker Images. Kita lihat. Nah, ini dia ekstrak dulu yang dari sini. Nah, ini adalah ringkasan langkah-langkah yang dilakukan dalam demonstrasi kali ini, mulai dari install CLI tools, install Playground, install Hyperledger Fabric. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang blockchain business network. Jadi ini konsep inti dalam Hyperledger Composer. Nah,
Blockchain Business Network ini adalah jaringan terdesentralisasi yang digunakan untuk mentransfer aset bisnis secara aman dan efisien dengan bantuan distributed ledgers. Nah, dalam bisnis network, berbagai pihak itu seperti pemasok, distributor, dan pembeli dapat bertransaksi secara langsung tanpa perantara dengan transparansi penuh dan keamanan kriptografi. Nah, bisnis network itu diterapkan melalui 4 langkah berikut. Yang pertama itu model. Jadi di model kita mendefinisikan struktur aset, partisipan, dan transaksi yang akan terjadi dalam jaringan. Ini mirip dengan membuat blueprint data. Kemudian yang kedua itu langkah kedua adalah akses kontrol. Kita menentukan siapa yang berwenang melakukan apa. Misalkan hanya pemilik aset yang bisa mentransfer kepemilikannya. Kemudian yang ketiga itu ada deploy. Deploy ini kita menyebarkan bisnis network ke Hyperledger Fabric agar dapat digunakan oleh aplikasi klien. Kemudian setelah itu kita uji bisnis network kita untuk memastikan semua logika berjalan sesuai harapan. Nah, kemudian kita bisa mengintegrasikannya. Ini integrasi itu yang langkah terakhir. Nah, sekarang masuk ke pembahasan mengenai Business Network Template di Hyperledger Composer. Nah, Business Network Template itu terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama itu aset. Nah, aset adalah barang atau properti yang diperdagangkan seperti mobil, rumah, atau obligasi. Kemudian yang kedua ada partisipan, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan seperti pembeli, penjual, atau regulator. Kemudian yang ketiga ada transaction, yakni aksi yang dapat terjadi, misalkan transfer kepemilikan atau pembayaran. Nah, untuk mendefinisikan semua itu kita memerlukan 4 jenis file. Yang pertama model file.cto untuk mendefinisikan aset, partisipan, dan transaksi. Kemudian file script file.js berisi logika bisnis dalam bentuk fungsi transaksi. Kemudian ada access control file yang ekstensinya itu .acl. Di dalamnya itu kita bisa mengatur hak akses, siapa yang boleh melakukan apa. Kemudian ada query file dengan ekstensi .qry untuk mengambil data dari ledger. Nah, semua file ini digabungkan menjadi Business Network Archive yang formatnya itu .bna, yakni sebuah file yang berisi seluruh definisi business network. Nah, setelah memiliki file BNA, kita bisa mendeploynya ke Hyperledger Fabric baik di lokal maupun di cloud, ataupun menggunakan ID cards yang berisi profil koneksi dan kredensial untuk mengakses jaringan. Nah, dengan template ini, pengembangan aplikasi blockchain bisa menjadi lebih mudah dikelola. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pengujian business network di Hyperledger Composer. Nah, ada 4 cara untuk menguji business network. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah standar unit testing. Nah, jadi dia ini memastikan bahwa tidak ada kesalahan ketik atau yang biasa kita kenal dengan typo ataupun kesalahan logika dalam logika bisnis. Nah, unit testing menguji setiap fungsi transaksi secara terisolasi. Ini adalah lapisan pengujian pertama dan yang paling mendasar. Kemudian cara kedua untuk menguji bisnis network itu adalah ini, functional verification testing. Jadi dia ini biasanya bersifat manual dan melibatkan pengguna atau penguji untuk meninjau dan menggunakan setiap fungsionalitas pada aplikasi.
Nah, pengujian ini memastikan bahwa fitur-fitur bisnis network berfungsi sesuai harapan dari perspektif pengguna akhir. Kemudian ada cucumber testing. Nah, digunakan untuk menjalankan automated acceptance test yang dibuat dalam format behavior driven development atau BDD. Nah, jadi dengan Cucumber kita bisa menulis skenario pengujian dalam bahasa alami yang mudah dipahami oleh non-teknis, lalu menjalankannya secara otomatis. Nah, cara yang terakhir itu adalah Mocha testing. Nah, Mocha testing ini adalah cara tradisional untuk mengotomatisasikan pengujian. Nah, Mocha adalah framework pengujian untuk JavaScript yang sangat populer. Kita bisa menulis skrip pengujian otomatis untuk menguji setiap fungsi transaksi. Nah, jadi dengan kombinasi keempat cara pengujian ini, Business Network akan lebih andal dan siap digunakan di lingkungan produksi. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang demonstrasi lagi. Jadi tentang bagaimana cara membuat, mendeploy, dan menguji sebuah business network menggunakan Hyperledger Composer. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama, dia itu akan membuka Hyperledger Composer Playground. Nah, setelah Playground terinstall, itu kita lihat dulu, kita skip. Ini dia masih melihat tutorial Playground. Nah, ini dia beri nama untuk bisnis networknya. Nah, namanya di sini dia beri nama Simple Network. Kemudian dia memilih dia memilih deploy. Nah, kalau sudah terdeploy akan muncul seperti ini. Kemudian dia klik connect now. Nah, setelah itu dia akan menambahkan model file yang .cto ini. Nah, dia akan tambahkan model file. Nah, jadi dia akan mendefinisikan komoditas atau yakni aset yang diperdagangkan, kemudian trader atau pedagangnya, yakni partisipan yang melakukan transaksi, dan transaksi itu sendiri atau disebut trade commodity untuk memindahkan kepemilikan komoditas. Nah, kemudian dia akan tambahkan ini script file, transaction processor script file yang ekstensinya itu JavaScript. Nah, kemudian kita skip lagi, dia akan menambahkan access control file nantinya yang ekstensinya itu, kita lihat dulu apa yang dia lakukan. Nah, ini ACL. Nah, aturan di ACL ini memungkinkan seorang trader atau pedagang hanya bisa mengakses komoditas yang mereka punya. Nah, kemudian setelah menambahkan beberapa file ini dan mengedit-editnya, nah dia mungkin tes dulu. Kita lihat apa yang dia lakukan. Dia klik create new. Ini dia melakukan testing. Kemudian dia klik kita langsung skip ke bagian sini. Nah,
Nah, sekarang dia konfigurasi bagian komoditinya. Nah, ini adalah ringkasan tahapan-tahapan yang dilakukan pada demo kali ini. Mulai dari membuka Hyperledger Composer Playground, kemudian membuat business network baru, terus ada mendeploy business network yang terupdate, kemudian mengetesnya, kemudian membuat partisipan. Setelah itu membuat sebuah aset dan mentransfer komoditi di antara partisipan-partisipan. Nah, jadi sekarang kita sudah sampai ke penghujung materi. Kita masuk ke key takeaways atau poin-poin apa saja yang bisa diambil dari pelajaran pada video kali ini. Yang pertama, kita bisa menjelaskan apa itu Hyperledger Fabric dan Hyperledger Composer, termasuk perbedaan dan fungsinya masing-masing. Kemudian yang kedua, kita bisa menyiapkan lingkungan pengembangan menggunakan Hyperledger Composer. Dan yang ketiga, kita bisa meng-create, mendeploy, dan menguji sebuah business network, termasuk mendefinisikan aset, partisipan, transaksi, serta aturan aksesnya. Oke, next kita lanjut ke langkah-langkah instalasi Hyperledger Fabric. Nah, untuk tools-tools yang dibutuhkan itu, yang pertama, karena saya akan menginstal Hyperledger Fabric di Ubuntu melalui virtual machine, maka kita perlu software seperti VirtualBox untuk tempat virtual machine-nya, kemudian ISO file Ubuntu, dan mungkin itu saja. Oke, jadi kita langsung buka aplikasi Oracle VirtualBox. Nah, kebetulan di VirtualBox ini saya sudah menginstalkan virtual machine Ubuntu saya. Nah, kalau misalkan teman-teman belum menginstalkan virtual machine Ubuntunya, bisa dengan cara klik new, kemudian di setting-setting. Kalau untuk saya itu base memorinya 3 GB, kemudian video memorinya 64 MB, kemudian untuk CPU core-nya itu 1. Itu pokoknya disesuaikan saja dengan spesifikasi laptop masing-masing. Oke, jadi karena saya sudah membuat virtual machine-nya, saya akan langsung klik start pada virtual machine ini. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, untuk tampilan virtual machine-nya saya menggunakan scale mode agar kalau misalkan kita pakai tampilan yang default itu, dia harus di scroll ke bawah tampilannya agar muncul semua. Jadi saya gunakan scale mode biar menyesuaikan dengan ukuran screen saya. Jadi saya tidak usah scroll ke bawah ataupun ke samping. Nah, untuk mengubah tampilannya ke scale mode itu ada menu view yang ada di sini biasanya. Kemudian langsung pilih saja yang scale mode dan akan muncul sebuah pesan. Nah, di pesan itu langsung saja klik switch. Nah, kita tunggu Ubuntu-nya itu berjalan. Nah, karena saya sudah menginstal Ubuntu-nya, jadi begitu Ubuntu-nya masuk, itu langsung ke tampilan login. Jadi saya hanya perlu memasukkan password saja. Nah, ini adalah tampilan login yang saya maksud. Jadi kita tinggal pilih kita mau login sebagai user mana, kemudian kita masukkan password yang sesuai dengan user tersebut. Kemudian kita tunggu lagi beberapa saat.
Nah, kalau sudah masuk ke desktop Ubuntu, kita langsung saja buka terminal. Nah, untuk menu terminalnya itu kalau nggak ada di samping sini, berarti adanya itu di sini. Klik saja icon logo Ubuntu kayaknya ini. Nah, nanti akan banyak muncul software-software di sini. Salah satunya terminal. Nah, ini terminal. Kita langsung klik 2 kali atau klik 1 kali aja agar terminalnya terbuka. Nah, ini kalau kursornya gini berarti itu lagi loading. Nah, untuk terminalnya agar lebih nyaman saya full screen kan saja. Oke, kita langsung masuk ke proses konfigurasinya. Langsung saja ketikkan perintah sudo apt update. Mohon maaf, device saya itu agak nge-lag. Nah, sudo apt update ini. Nah, di sini kita masukkan dulu password dari user kita yang kita masukkan saat kita login tadi di awal. Nah, sudo apt update ini adalah perintah untuk mengambil daftar paket dan versi terbaru dari server Ubuntu. Ibaratnya itu kita seperti mengecek apakah ada pembaruan aplikasi yang tersedia. Nah, kita tunggu sampai proses pengambilan daftar paket versi terbarunya ini selesai. Oke, setelah itu kita lanjut masukkan perintah sudo apt upgrade min y. Nah, perintah ini itu untuk menginstal seluruh pembaruan sistem yang tersedia agar Ubuntu kita itu lebih aman, stabil, dan kompatibel dengan software yang akan dipasang ke depannya pada praktikum kali ini. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai juga. Nah, oke. Ini kebetulan karena sebelum membuat video ini saya sudah melakukan tes terlebih dahulu. Jadi untuk upgrade-nya saya sudah lakukan sebelumnya. Jadi itulah kenapa prosesnya tidak terlalu lama, karena di sini sudah baris yang terakhir ini sudah menandakan bahwa dia itu sudah terupgrade. Nah, sekarang selanjutnya kita akan menginstal Git dengan perintah sudo apt install git min y. Enter. Nah, jadi kita perlu install Git karena Git ini adalah alat untuk mengunduh dan mengelola source code dari GitHub. Nah, Hyperledger Fabric itu kan menyimpan source code dan contoh proyeknya di GitHub. Jadi kita perlu software Git untuk mengelola source code yang dari GitHub itu. Nah, kebetulan karena sebelum membuat video ini saya juga sudah menginstal Git, maka dia itu langsung muncul ya bahwa dia itu sudah pernah terinstall. Oke, kalau misalkan untuk yang baru install bisa dicek apakah proses instalasinya itu berhasil atau tidak dengan perintah git version. Jadi kalau berhasil terinstall gitnya, maka akan muncul versi dari git yang diinstalkan tersebut. Oke, kemudian kita akan menginstal curl dengan perintah sudo apt install curl min y. Nah, curl ini adalah tools untuk mengunduh file dari internet melalui terminal. Nah, karena saya juga sebelumnya sudah install curl sebelum membuat video ini pada testingnya. Jadi sebelum saya membuat video ini saya sudah mengetes terlebih dahulu apakah akan berhasil nantinya ketika saya buat video. Nah, jadi di sini sudah ada keterangan sama seperti aplikasi-aplikasi sebelumnya
kalau memang sudah terinstall si URL-nya. Nah, untuk yang baru install sama seperti Git, kita harus cek versinya untuk memastikan apakah si URL ini juga benar-benar terinstall dengan baik. Nah, ini adalah versi dari si URL-nya. Oke. Kemudian kita akan menginstal Docker dengan perintah sudo apt install docker.io -y. Nah, Docker itu adalah teknologi yang digunakan oleh Hyperledger Fabric untuk menjalankan komponen blockchain dalam bentuk kontainer. Nah, kontainer dapat diibaratkan sebagai komputer mini yang berjalan di dalam sistem operasi. Nah, kebetulan saya juga sudah install Docker. Jadi di sini sudah muncul not upgraded, no newly installed. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan layanan Docker agar dapat digunakan saat ini. Perintahnya itu sudo systemctl spasi start spasi docker, enter. Nah, kemudian kita akan mengatur Docker agar otomatis berjalan setiap kali Ubuntu dinyalakan. Nah, untuk perintahnya itu sudo systemctl enable docker, enter. Nah, kita tunggu beberapa saat. Pastikan tidak ada typo saat pengetikan command. Nah, kemudian kita pastikan dulu apakah Docker yang kita instalkan sebelumnya itu memang benar-benar terinstall. Jadi caranya sama, kita cek versionnya dari Docker yang terinstall. Nah, kalau berhasil akan muncul versi Dockernya. Oke, setelah itu kita harus memberikan hak akses Docker ke user. Nah, perintahnya itu seperti ini, sudo usermod spasi min a kecil g besar, kemudian spasi docker, kemudian $, kemudian usernya huruf kapital semua, enter. Nah, perintah ini tuh fungsinya menambahkan akun pengguna ke grup Docker. Tujuannya agar Docker dapat dijalankan tanpa harus menggunakan sudo. Nah, kemudian kita pastikan apakah memang perintah yang sudo usermod ini berhasil. Nah, caranya kita cek apakah kita ketikkan perintah ini groups, kemudian kita enter. Nah, kalau berhasil di sini itu akan muncul Docker. Nah, kalau misalkan teman-teman itu yang baru muncul username dan sudo dan Dockernya itu belum ada, nah mungkin itu karena hanya belum terreboot aja, maksudnya belum di Ubuntunya itu memang perlu restart setelah perintah sudo usermod ini dijalankan. Nah, kalau misalkan belum muncul Dockernya, teman-teman bisa ketikkan perintah sudo reboot. Nah, kalau di enter nanti otomatis Ubuntunya itu akan restart lagi. Jadi teman-teman akan diminta login lagi di tampilan login seperti di awal yang tadi. Oke. Karena saya di sini Dockernya sudah muncul, jadi saya tidak akan mengeksekusi perintah sudo reboot yang ini. Maka saya akan lanjut ke perintah untuk menampilkan kontainer Docker yang sedang berjalan. Nah, perintahnya itu docker ps. Nah, ini adalah kontainernya. Oke, kemudian karena kita akan menginstal Hyperledger Fabric. Tunggu, kamera saya mati. Nah, karena kita akan menginstal Hyperledger Fabric, nah kita harus buat dulu folder untuk Hyperledger Fabricnya ini.
Nah, cara buat folder itu make directory, kemudian minp, kemudian nah untuk apa ya namanya ini istilahnya, untuk lambang atau simbol yang ini tuh artinya apa ya, folder home gitu loh, folder utamanya apa ya namanya. Nah, kemudian go /src/github.com, go src/github.com, enter. Nah, kalau sudah dibuat, nah folder ini itu nantinya digunakan untuk menyimpan source code Hyperledger Fabric. Kemudian kalau yang minp ini itu gunanya untuk membuat seluruh folder yang diperlukan secara otomatis. Nah, kalau misalkan kita sudah sudah buat foldernya, sekarang kita change directory dengan perintah cd spasi dengan nama folder yang kita tuju. Nah nanti di folder go src/github.com ini kita akan mengunduh Hyperledger Fabric. Kita gunakan di sini curl -s kecil s besar l besar spasi. Nah, ini kita masukkan linknya. Perhatikan jangan sampai di sini tuh ada typo, jadi pelan-pelan aja ketiknya. raw.github user /hyperledger/fabric/main/script pakai s scripts bootstrap.sh kemudian spasi yang ini, yang lurus ini, dash spasi min s. Bismillah. Nah kalau jadi kita tunggu dulu proses cloningnya itu berhasil. Nah, untuk proses mengunduh Hyperledger Fabric ini membutuhkan waktu yang sedikit lama, jadi mungkin videonya akan langsung saya cut, jadi akan langsung skip ke setelah proses unduhannya selesai. Nah, untuk sekedar informasi, script yang ini itu akan melakukan beberapa pekerjaan secara otomatis seperti mengunduh fabric samples, mengunduh binary Hyperledger Fabric, mengunduh fabric CA itu certificate authorize kalau nggak salah, dan mengunduh docker images yang diperlukan. Nah, jadi memang dia ini butuh waktu yang cukup lama karena ukuran filenya memang cukup besar. Nah, jika proses pengunduhan Hyperledger Fabric proses instalasi Hyperledger Fabric sudah selesai, sekarang kita masuk ke folder test network. Nah, perintahnya itu tentu saja menggunakan cd atau change directory fabric min simples kemudian /test min network, enter. Nah kalau sudah seperti ini berarti kita sudah masuk di folder yang benar atau yang sesuai. Nah, kemudian kita pastikan dulu file test network itu ada. Nah, caranya itu kita dengan menggunakan perintah ls untuk melihat apa saja yang ada di dalam test network. Nah, yang paling penting itu pastikan ada network sh, network sh, kemudian compose dan organization. Nah, oke, karena sudah ada, sekarang kita kita menghapus jaringan yang lama dulu. Nah, perintahnya itu net.network ./network kemudian .sh
kemudian spasi down. Nah, ini tuh perintah untuk menghapus seluruh kontainer dan konfigurasi jaringan blockchain yang pernah dijalankan sebelumnya. Nah, langkah ini itu dilakukan agar tidak terjadi konflik saat membuat jaringan yang baru. Nah, jadi perintahnya .network.sh spasi down. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai proses penghapusannya itu berhasil. Nah, kalau proses penghapusan kontainernya itu sudah berhasil, sekarang kita jalankan jaringan blockchain Hyperledger Fabric-nya dengan perintah kebalikan dari perintah yang network sh down. Jadi dia pakai network sh up, kemudian kita enter. Nah, bagi yang belum tahu, untuk misalkan tadi kan saya tidak mengetikkan ulang seluruh perintahnya. Nah itu tuh saya panah atas, jadi perintah-perintah sebelumnya akan muncul. Jadi kita nggak usah ketik ulang lagi seluruh perintahnya. Nah, pada tahap network sh up ini itu akan dibuat CA, kemudian akan dibuat peer, orderer, dan channel. Nah, kita periksa dulu kontainer yang sedang berjalan dengan perintah docker ps. Nah, ini ya, ini sama seperti yang di atas. Kemudian kita periksa lagi docker images. Nah, dengan perintah docker spasi images, enter. Nah, perintah ini tuh akan menampilkan ini seluruh image docker yang digunakan oleh Hyperledger Fabric. Nah, ini ditandai dengan semuanya ada Hyperledger Fabric sampai ke bawah. Nah, image ini dapat diibaratkan sebagai template untuk membuat kontainer. Biasanya akan nah, ini adalah image yang muncul. Nah, dengan adanya image ini itu menandakan seluruh komponen Hyperledger Fabric itu telah berhasil diunduh. Nah, mungkin sekian dari saya tentang materi mulai dari Hyperledger Fabric, kemudian bagaimana cara menginstal Hyperledger Fabric di VirtualBox. Nah, kalau misalkan mau install langsung di perangkat host atau di Windows, jadi nggak pakai lagi VirtualBox itu, dia itu memerlukan WSL. Nah, kebetulan karena kali ini saya tidak menginstalkannya di hostnya langsung, tapi melalui VirtualBox, maka tadi di awal saya tidak perlu mengaktifkan ataupun menginstal WSL. Nah, mungkin sekian dari video kali ini. Mohon maaf apabila penjelasan saya masih salah atau masih banyak yang kurang. Mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.